Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di penghujung bulan Syawal ini kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Kita upayakan kita jalankan sebaik-baiknya. Apa saja yang Allah tidak senang, kita coba upayakan hindari sejauh-jauhnya pula. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan bukan hanya yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa saja yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya, tidak memberi manfaat untuk urusan dunianya, juga tidak memberi manfaat untuk urusan akhiratnya. Imam Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad, beliau nyatakan salah satu tanda Allah tidak senang kepada seseorang adalah ketika dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ishtighaluhu fima la ya'ni. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, Allah tidak senang, itu adalah ketika dia lebih sibuk untuk perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ketika kita sibuk terhadap perkara yang tidak bermanfaat, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita. Ini untuk perkara yang halal tapi tidak bermanfaat, apalagi perkara yang haram. Dan ini cukup memprihatinkan, kita mendengar berita beberapa saat yang lalu untuk sekedar menghadiri konser yang akan dilaksanakan di bulan November di penghujung tahun ini. Konser dari orang non-muslim, konser dari orang yang dia mendukung LGBT, bahkan dari orang Inggris di sana, grup band asal London. Luar biasa sambutan masyarakat di Indonesia. Ada yang tidak punya uang untuk membeli tiket, dia jual kulkas dan motornya, dapat 11 juta, dia belikan tiket untuk sekedar menonton konser musik dari orang-orang yang seperti itu. Ini bukan hanya tidak bermanfaat, tapi itu cenderung kepada sesuatu yang Allah larang. Ada orang yang bahkan tidak punya harta untuk dijual, dia tawarkan ginjalnya sekedar untuk hadir dalam sebuah konser. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kecintaan itu memang menuntut pengorbanan. Kita menyukai sesuatu, pasti kita berkorban untuk sesuatu itu. Kita rela masak capek-capek agar makanan yang kita senangi bisa tersaji di hadapan kita. Agar pengorbanan seorang muslim itu benar dan bernilai di sisi Allah, paling tidak ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan, itu mestinya nilainya lebih kecil dari apa yang kita peroleh. Apa yang ingin kita peroleh nilainya jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Ini syarat pertama ketika kita ingin mengorbankan sesuatu. Bagi seorang muslim,
Ketika menilai sesuatu, maka nilai yang paling besar itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati bagaimana sahabat mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bukan untuk sekedar nonton konser, tetapi mereka korbankan apa saja yang mereka miliki untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, carilah dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian, apa saja yang Allah berikan kepada kita, carilah, gunakan itu untuk mencari apa? Darul akhirah, negeri akhirat. Bagi seorang muslim tidak ada kemaslahatan, kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan di negeri akhirat. Tidak ada yang lebih besar manfaatnya daripada mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menyuruh kita, apa yang Allah berikan kepada kita gunakan, jadikan itu modal, korbankan untuk menggapai keridhaan Allah, mencari bekal untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Allah berikan harta, sumbangkan untuk kebaikan kita di akhirat kelak, simpan, kekalkan di akhirat kelak. Allah berikan kekuasaan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari yang namanya nusrah. Beliau datangi kabilah Taif, kabilah kuat. Beliau datang ke sana, menawarkan Islam dan melobi agar kekuasaan orang-orang Taif yang Allah berikan negeri yang kuat itu dijadikan untuk membela Islam. Tapi Rasulullah diusir. Rasulullah tidak putus asa. Beliau datangi Bani Kindah, Bani Hanifah, tidak kurang dari 15 kabilah beliau datangi. Untuk apa? Agar mereka itu mau mengorbankan kekuasaannya demi dan untuk Islam. Tetapi Rasulullah senantiasa diusir. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pilih 2 orang dari suku Aus dan Khazraj di Yathrib, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya ini adalah orang kuat di kaumnya, tetapi mereka menyerahkan kekuasaannya bersama kepala-kepala suku yang lain. Mereka tidak ingin menjadi penguasa, tetapi kekuasaan itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah beliau berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang baik, keluarkan aku dengan cara yang baik, dan jadikan untukku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Menolong apa? Kata Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir, nasiran li kitabillah, menolong untuk tegaknya kitabullah, wali hududillah, menolong untuk diterapkannya hudud, batasan-batasan hukum Allah Ta'ala, wali faraidillah, menolong kekuasaan yang menolong untuk diterapkannya kefarduan-kefarduan Allah Ta'ala, wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan yang diinginkan Rasulullah, dan itulah kekuasaan yang dikorbankan oleh orang-orang Ansor. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu pengorbanan mereka yang bisa kita lihat, ini pengorbanan yang masuk akal. Mereka korbankan kekuasaan yang Allah berikan untuk mendapatkan yang lebih dari itu, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua bahwasanya suatu pengorbanan itu bisa dikatakan benar adalah ketika kita memilih untuk diam, kita memilih untuk tidak berkorban, maka kemudaratan yang akan kita peroleh, akan kita dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kita mengorbankan sesuatu itu. Ancaman ketika kita tidak mau berkorban, tidak mau menyisihkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk perjuangan agama ini, kemudaratannya lebih besar. Kita bisa melihat bagaimana rusaknya masyarakat ketika kaum muslimin tidak mau lagi membela agamanya. Ratusan tahun Islam itu berjaya di Spanyol. Spanyol sekarang tidak ada nuansa Islami lagi. Kenapa demikian? Islam tidak lagi menjadi perhatian terbesar masyarakat saat itu. Perhatiannya teralihkan kepada bagaimana mengumpulkan pundi-pundi harta, bagaimana mempertahankan kekuasaan. Antara Murabitun dengan Muwahhidun, 2 dinasti kaum muslimin bisa saling berperang. Puluhan ribu kaum muslimin terjadi di Spanyol yang menjadi korban pertikaian itu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita. Jadikan kita ini berkorban semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala.